Bapak dan Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita sehingga pada kesempatan malam hari ini dengan izin Allah kita dapat melaksanakan sholat Isya berjamaah. Insyaallah akan dilanjutkan dengan sholat tarawih pada kesempatan malam hari ini. Jamaah yang berbahagia, melihat pada bulan Ramadan ini penuh dengan rahmat dan maghfirah Allah SWT. Tentunya banyak nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat iman dan nikmat Islam ini. Sebagaimana masjid-masjid Allah, termasuk masjid kita ini, adalah rumah Allah, yang tentunya siapa-siapa yang layak memakmurkan masjid-masjid Allah, diterangkan dalam surat At-Taubah. Sesungguhnya orang-orang yang layak memakmurkan masjid-masjid Allah, yang pertama adalah orang yang beriman. Amanu billah, dia beriman kepada Allah. Jadi di sini yang layak memakmurkan masjid Allah, yang pertama syaratnya itu orang yang beriman. Jadi jangan sampai pengurus masjid orang-orang yang munafik. Karena yang layak memakmurkan masjid Allah adalah orang-orang yang beriman. Nah, lalu siapa orang yang beriman? Nah, diterangkan oleh Allah dalam surat Al-Hujurat ayat ke-15. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih summa lam yartabu wa jahadu bi amwalihim anfusihim fi sabilillah. Ulaika humus shadiqun. Nah, orang yang beriman dijelaskan dalam ayat ini amanu billah, dia beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulnya. Summa lam yartabu, kemudian dia tidak ragu dalam hatinya bahwa Allah itu ada. Tentu umat Islam semua percaya Allah itu ada, tapi tidak cukup kita hanya mengakui keberadaan Allah. Tapi Allah harus diyakini bahwa Allah itu maha dalam segala halnya, maha melihat, maha pemberi rezeki, maha kuasa. Itulah yang harus diyakinkan oleh setiap orang yang beriman. Dia menyatakan orang yang beriman itu sadar bahwa dia diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau Bapak dan Ibu sebagai seorang pegawai, walaupun di kantornya tidak ada atasannya, dia tetap melaksanakan tugasnya karena dia sadar bahwa dia diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak mungkin orang beriman itu melakukan korupsi. Dan selalu Allah memberikan petunjuk hidayah kepada orang beriman itu. Maka banyak orang yang korupsi itu karena dia sesungguhnya dia ragu terhadap mahanya Allah. Allah yang memberikan rezeki, maha pemberi rezeki. Saya pernah baca majalah misteri. Di Keraton Surakarta itu ada yang diyakini oleh sebagian masyarakat, pohon sawo kecik. Katanya pohon ini pohon yang memberikan keberkahan. Sehingga orang yang susah dapat rezeki, kalau dia ketiban buah sawo kecik akan segera dapat rezeki. Orang yang susah dapat jodoh, kalau dia ketiban buah sawo kecik akan segera dapat jodoh. Yang bahaya ini kalau ketiban pohonnya. Nah, kalau orang beriman tidak mungkin demikian. Karena yang memberikan rezeki Allah bukan pohon sawo kecik. Dan juga orang beriman itu beriman kepada Rasulnya. Nah, tentu kita umat Islam percaya Muhammad sebagai Rasul Allah. Tapi kita harus mencontoh terhadap keteladanan Rasul. Banyak hal yang sepele kadang-kadang kita abaikan yang dicontohkan Rasul. Di antaranya Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita tidak boleh makan dan minum sambil berdiri. Apalagi pakai tangan kiri, kata Nabi itu kebiasaan setan. Mungkin yang masih pantas berdiri biasanya para ahli hisab rokok. Kalau ahli hisab rokok sambil berdiri sambil jalan kelihatan oke saja. Tapi saya sampai detik ini tidak pernah mendengar dia ustadz, dia kiai sebelum menghisap rokok baca basmalah dulu. Saya tidak pernah dengar. Biasanya ketika mau menghisap rokok, bismillahirrahmanirrahim. Selesai, alhamdulillah, nada. Karena tahu, sesungguhnya sadar bahwa rokok itu tidak baik. Karena bahan bakunya saja sudah jelas, dari tembakau. Ditembak dadanya, sehingga mengakibatkan kanker paru-paru.
ditembak di sini kena kanker, kantong kering. Alhamdulillah di bulan Ramadan ini siang hari Bapak tidak merokok. Tapi begitu waktu maghrib langsung kalau yang sudah biasa merokok. Nah, apalagi yang dicontohkan oleh Rasul. Nah, Rasulullah SAW menegaskan tidak boleh kita meniru-niru kebiasaan orang lain di luar Islam. Misalnya Nabi mengajarkan kalau datang ahlul kitab kepada kalian menyampaikan salam, katakanlah orang Yahudi menyampaikan salam kepada Bapak sebagai seorang Muslim, Assalamualaikum. Bagaimana Nabi mengajarkan cara jawabnya? Tidak dijawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup kata Nabi, jawabannya Waalaikum. Begitu juga diajarkan salam. Bagaimana kalau orang Islam sama Muslim dia salam, Assalamualaikum, jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada udah 5 kali pergi haji nggak cukup salam yang diajarkan Nabi. Ditambahlah dengan salam-salam agama lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam alaihim, Om Swastiastu, Om Santi Santu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Kalau ada 200 agama, salamnya bisa 2 jam. Nah ini termasuk tidak dicontohkan oleh Nabi. Allah melarang juga. Lihat surat 2 ayat 42. Wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Jangan kalian campur adukan yang hak dengan yang batil. Padahal kalian tahu yang hak tapi kalian sembunyikan. Tidak boleh dicampur-campur ajaran Islam dengan ajaran yang bukan Islam. Nah sekarang doa pun digabung-gabung. Ada seorang menteri tidak mau. Kalau di kantornya itu doanya hanya Islam saja. Harus semua agama baca doanya semua agama. Heran di zaman kini ada yang macam ini. Ini menandakan ini bukan orang yang beriman. Sesungguhnya orang beriman yakin. Doa itu ditujukan kepada Tuhannya. Orang Muslim kepada Allah Tuhannya. Orang Kristen kepada Tuhannya dia. Ada juga Profesor Dr. Kiai Haji mengatakan Tuhan itu semua sama, cuman penyebutannya saja. Orang Islam menyebut Allah, sementara Konghucu nyebut Tian, Kristen nyebut Yesus. Mana mungkin sama Allah dengan Yesus? Sang Hyang Widi beda dengan Allah. Nah ini sekarang ini sudah aneh-aneh di zaman ini. Padahal MUI sudah mengeluarkan fatwa kaitan dengan doa bersama itu. Tahun 2005 pada Munas itu ada 10 fatwa. Antara lain fatwa tentang doa bersama lintas agama. Kenapa MUI akhirnya mengeluarkan fatwa? Karena mulai tahun 2003-2004 itu muncul sebagian masyarakat itu kalau ada kegiatan-kegiatan kemasyarakatan, kenegaraan itu doanya itu gantian. Pertama kiai yang baca doa, pastor, biksu, pendeta. Nah akhirnya dikupas dalam fatwa, dalam Munas itu. Apakah boleh doa bersama yang saling bergantian? Lalu keluar fatwa. Salah satu dasarnya surat Al-Baqarah ayat 42. Wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Jangan kalian campur adukan yang hak yang benar dengan yang batil. Padahal kalian tahu yang benar tapi kan sembunyikan. Tidak boleh campur adukan. Maka keluar fatwa ini kaitan doa bersama beda agama. Kalau doa bersama sesama muslim tidak perlu fatwa. Nah yang bergantian seperti itu hukumnya haram dalam fatwa majelis ulama. Kenapa dinyatakan haram? Karena ini tidak dikenal dalam ajaran Islam. Di masa Nabi, di masa sahabat tidak ada. Ada juga orang yang bertanya, jangan samakan di zaman kita dengan di zaman Nabi. Di zaman kita kan ada yang Islam, ada yang Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu. Seolah di zaman Nabi itu tidak plural agamanya. Pada zaman Nabi itu ada yang beragama Islam. Ada yang Yahudi, Nasrani, Majusi, termasuk penyembah berhala kafir Quraisy itu. Tapi tidak pernah dilakukan oleh Nabi dan oleh para sahabat. Maka dalam fatwa MUI itu ini termasuk bid'ah. Jadi yang sebut itu bid'ah, tidak ada contohnya di Nabi, di sahabat pun tak ada. Nah jadi yang pertama yang diharamkan dalam fatwa MUI itu yang bergantian. Yang kedua yang dinyatakan haram yaitu doa bersama yang teks doanya ditulis, dibaca bersama-sama oleh tokoh-tokoh lintas agama, hukumnya haram dalam fatwa majelis ulama. Nah yang ketiga yang haram itu adalah yang memimpin doa non-muslim. Haram bagi umat Islam mengaminkan doa. Karena mengaminkan doa termasuk doa. Ada orang bertanya bagaimana kalau kita berada di mayoritas non-muslim, katakanlah mungkin di NTT yang banyak Katolik. Yang memimpin doa seorang pastor, kita sebagai seorang muslim bagaimana?
tidak perlu mengaminkan doa itu. Selesai. Jadi Islam itu sudah sempurna, tidak perlu susah-susah kita beragama Islam ini. Nah lalu yang boleh yang bagaimana? Yang boleh itu yang memimpin doa yang muslim. Itu hukumnya mubah. Nah yang kedua yang boleh, misalnya Pak RT melihat warganya ada juga yang non muslim, Pak RT bilang kepada warganya, Bapak dan Ibu silahkan berdoa menurut keyakinan agamanya masing-masing. Itu hukumnya mubah, boleh. Jadi 2 yang dibolehkan, 3 yang diharamkan. Itu ketua komisi fatwanya Ki Haji Ma'ruf Amin, sekretarisnya Haji Hasanuddin. Ketua pimpinan plenonya Profesor Umar Shihab, sekretaris pimpinan plenonya Profesor Din Samsudin. Itu tahun 2005. Nah, jadi ini sudah saya sampaikan. Kalau Bapak masih mempraktikkan macam ini, itu saya kira jangan sampai kita melabrak larangan Allah dan Rasulnya. Nah, oleh karena itu syarat yang kedua, yang layak memakmurkan masjid Allah itu wa aqamas shalah, orang yang senantiasa mendirikan sholat. Ini kita bisa datang ke sini karena hidayah Allah Bapak Ibu. Kalau Allah tidak memberikan hidayah kepada kita, tidak mungkin kita sampai ke masjid ini. Makanya kita bisa melaksanakan sholat karena salah satu yang syarat memakmurkan masjid Allah itu wa aqamas shalah, yang senantiasa mendirikan sholat. Jadi yang susah sholat itu, yang mungkin belum mendapat hidayah Allah, jangan dululah dijadikan pengurus masjid. Nanti pengurusnya ada 50, enggak pada datang ke masjid. Karena yang jadi pengurus bukan orang yang selalu mendirikan sholat. Nah yang ketiga, orang yang layak memakmurkan masjid Allah itu wa ataz zakah, orang yang senantiasa membayarkan zakat. Orang yang pelit, yang bahil, yang meregehese, itu jangan juga dijadikan pengurus masjid. Nanti uang zakat segala macam bukan diserahkan kepada mustahiknya, akhirnya dimakan sendiri, ada di tempat lain. Tapi di masjid kita, nah, insya Allah enggak. Nah yang keempat, orang yang layak memakmurkan masjid Allah itu orang yang tidak takut kepada apapun, kepada siapapun, melainkan takut kepada Allah. Ini kadang-kadang ada ketua DKM, saya pernah diundang di satu masjid. Itu sampai di masjid itu mau ceramah, langsung ketua DKM-nya bilang, Pak Ustadz, nanti ceramahnya jangan yang keras-keras. Ya akhirnya, ya baik Pak Ketua, saya naik mimbar, ceramah saya pelan-pelan. Ibu-ibu di belakang teriak-teriak, Pak Ustadz enggak kedengaran. Mohon maaf ibu-ibu, saya sudah dipesan oleh ketua DKM, ceramahnya tidak boleh keras-keras. Akhirnya saya pelan-pelan. Nah kira-kira ketua DKM model ini takutnya sama siapa? Saya belum ceramah, belum apa, tiba-tiba jangan keras-keras. Apalagi sekarang ini selalu ada radikal melulu. Jadi kalau baca ayatnya Inna dina idul Islam, karena ini ayat Quran Inna dina idul Islam itu ini ayat yang intoleran. Maka ustadznya intoleran, ustadznya radikal. Akhirnya masjidnya pun jadi ada masjid radikal. Kok masjid radikal? Sekarang kalau bapak punya anak mau dilamar sama non muslim, bapak nggak mau, bapak akan dituduh radikal. Itu LSM melakukan penelitian demikian. Jadi orang dicap radikal itu kalau anaknya dilamar sama non muslim, kita sebagai orang tuanya tidak setuju, maka orang tua ini dicap radikal alias intoleran. Lalu bagaimana kalau anaknya pindah agama? Saya tidak setuju karena pindah agama murtad. Kalau dia mati, seluruh amalnya sia-sia, baik dunia maupun akhirat, dan akan masuk neraka, kekal di nerakanya kata Allah dalam surat Al-Baqarah 217. Tapi ketika kita mengatakan saya tidak mau anak saya murtad, ini bapak ini radikal, intoleran. Kalau saya tanya di sini, bapak setujunya kalau bapak punya putri dinikahi oleh non muslim? Nah, bapak radikal. Ini kan ngawur kalau begitu. Nah, jadi kembali orang yang tidak takut kepada siapapun melainkan takut kepada Allah. Baru dijelaskan dalam ayat itu. Ba'asa ulaika yakunu minal muhtadin. Mudah-mudahan mereka mendapat petunjuk Allah. Jadi mudah-mudahan pengurus masjid kita selalu mendapat petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kita jamaah yang hadir pada kesempatan ini hidayah Allah yang diberikan kepada kita sehingga kita dapat melangkahkan kaki untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang berbahagia,
Jadi 4 syarat orang yang layak memakmurkan masjid Allah itu, pertama orang yang beriman, yang kedua mendirikan sholat, yang ketiga membayarkan zakat, yang keempat orang yang tidak takut melainkan hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang beriman ketika diuji oleh Allah pada saat ini dengan Covid, dia tidak takut soal kematian, karena kematian bukan karena Covid. Kematian adalah ketentuan Allah. Tidak ada yang bisa mengundurkan waktu kematian kita. Ternyata ada yang kena Covid, ya sehat kembali. Teman saya habis ceramah, Ustadz Insan Moko Ginta, ceramah pada asar, sampai menjelang maghrib, selesai sholat maghrib, sholat badiah maghrib, begitu assalamualaikum, Allah panggil. Bukan karena Covid. Jadi kita jangan sampai ketakutan yang berlebih-lebihan, yang akhirnya stres di situ. Itu yang mengakibatkan dia sakit. Kita selalu berusaha diperintahkan berikhtiar, karena ini sedang ada Covid. Kita di ikhtiarnya pakai masker, ikhtiarnya jaga jarak, walaupun ini jaraknya agak dekat ini. Kalau di masjid sana tuh di Jati Bening kemarin saya ceramah, itu jaraknya jauh. Yang satu ada tandanya, tanda kaki 2, yang sebelahnya tanda kali. Nah baru saya ingatkan, ini tanda kali, ini tanda salib. Namanya salib Santo Andreas. Jadi kata saya sekarang ini, alhamdulillah di sini nggak ada ini salibnya, cuma cukup dia kasih tanda strip. Kalau di tempat lain tuh Pak kasih salib, tanda kali itu salib. Karena yang namanya simbol-simbol salib itu ada tanda kali, ada tanda plus, ada kita taunya kan salib itu kalau ke bawahnya lebih panjang plusnya. Padahal tanda plus makanya ada red cross tentang pelang merah. Nah jadi yang kalau kebetulan saya ceramah ada yang masih pakai salib, saya sampaikan kepada pengurus. Ganti saja dengan strip saja. Kan tadi di komplek juga saya ada yang dikasih tanda strip. Nih gang ini dikasih strip artinya apa Pak? Perbodan tidak bisa masuk. Maka saya bilang nggak usah pakai kali, pakai strip saja. Jangan sampai gereja masuk ke masjid. Seperti pendeta Yunghan Pak. Bagaimana caranya gereja bisa masuk masjid? Itu Bapak kalau Bapak beli jam merek Yunghan, biasanya yang besar itu ditaruh di pojok-pojok, itu bunyinya bunyi lonceng. Lonceng itu panggilan ibadah di dalam agama Kristen. Panggilan ibadah di agama Hindu itu Hindu kuno dengan memukul beduk. Panggilan ibadah di agama Yahudi dengan tiup trompet. Panggilan ibadah sholat di dalam Islam dengan apa? Azan. Jangan dicampur-campur. Ada azan pakai speaker, pakai beduk. Kalau dulu pakai beduk, belum ada speaker. Tapi Nabi menjelaskan, man tasabbaha biqaumin min fahuwa minhum, barang siapa meniru-niru kebiasaan suatu kaum, maka termasuk kaum itu, kata Nabi. Oleh karena itu Bapak Ibu yang berbahagia, mari kita jadikan masjid kita ini sebagai sentral pembinaan umat, di mana masjid sebagai tempat ibadah, tapi juga di masjid harus ada perpustakaan masjid, ada pembinaan majlis taklim bapak-bapaknya, ibu-ibunya, ada pembinaan remajanya, ada pembinaan anak-anaknya, ada baitul malnya, baru masjid ini benar-benar menjadi sentral pembinaan umat ini. Memang hanya di masa Covid saja masih banyak masih masjid yang belum difungsikan semaksimal mungkin ya. Mudah-mudahan Allah segera angkat Covid di negeri yang kita cintai ini. Bapak dan Ibu, karena ini kultum kuliah terserah antum, saya cukupkan sekian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.